Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Widiawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, serta yang saya sayangi rekan-rekan semua dari kelas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan sesi 298. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai administrasi sarana dan prasarana. Perkenalkan, saya Mutia Farina dengan NIM 2102994 selaku moderator, serta dua orang rekan saya yaitu Debbie Mutiasari dengan NIM 210294142 sebagai pemateri, dan Muhammad Nandmi Saputra dengan NIM 210630007 sebagai pemateri. Langsung saja kita masuk pada topik bahasan kita kali ini yang akan terdiri dari 3 topik bahasan, yaitu konsep dasar administrasi sarana dan prasarana, yang kedua proses administrasi sarana dan prasarana, serta yang ketiga yaitu peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Untuk topik yang pertama, konsep dasar administrasi sarana dan prasarana akan saya jelaskan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, alat-alat, dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Dengan demikian, administrasi sarana dan prasarana itu merupakan usaha untuk mengupayakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada proses pembelajaran demi lancarnya dan tercapainya tujuan pendidikan. Selanjutnya, klasifikasi sarana dan prasarana pendidikan. A. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Yang pertama, sarana pendidikan yang habis dipakai. Contohnya, kapur, bahan kimia, dan sebagainya. Yang kedua, sarana pendidikan yang tahan lama. Contohnya, kursi, meja, papan tulis, dan sebagainya. B. Ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Yang pertama, sarana pendidikan yang bergerak. Contohnya, almari arsip sekolah, bangku sekolah, dan seterusnya. Yang kedua, sarana pendidikan tidak bergerak. Misalnya, saluran dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. C. Ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Yang pertama, prasarana pendidikan yang digunakan secara langsung, contohnya seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua, prasarana sekolah yang tidak langsung digunakan, namun secara langsung dapat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contohnya ruang kantor, kantin sekolah, tanah serta jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk topik selanjutnya yaitu proses administrasi sarana dan prasarana akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Nandmi Saputra. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu proses administrasi sarana dan prasarana dari Mutia Farina. 1. Perencanaan pengadaan barang. Perencanaan yang matang dan baik dilaksanakan demi menghindari terjadinya kesalahan dan kegiatan yang tidak diinginkan. Perencanaan tersebut dilaksanakan melalui proses analisis alat yang dibutuhkan, seleksi alat, inventaris, mencari dana, serta menunjuk seorang untuk melaksanakan pengadaan alat. Yang kedua, pengadaan barang. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang dan jasa bagi keperluan pembelajaran. 1. Pengadaan tanah. Yang kedua, pengadaan bangunan. Yang ketiga, pengadaan perabot, pengadaan kendaraan dan transportasi, pengadaan sarana pendidikan, alat-alat kantor dan alat tulis kantor atau ATK. 3. Inventaris. Inventaris merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang dan bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Yang keempat, penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi satu kepada instansi yang lain. Nomor 5, pemeliharaan. Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan untuk memperpanjang usia barang, menjamin kesiapan operasional barang, serta keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Yang keenam, penghapusan. Membebaskan ruangan atau perkarangan kantor dari penumpukannya barang-barang serta tidak dipergunakan lagi, sehingga seluruh kantor pada umumnya kelihatan bersih dan rapi dan sehat.
Yang ketujuh yaitu dan terakhir pengawasan. Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya pengawasan. Artinya, setiap kegiatan masing-masing akan dimentoring setiap saat oleh pimpinan organisasi serta diperhatikan kerjasamanya satu sama lain. Mungkin itu saja. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Debbie Mutiasari. Materi ketiga yaitu peran guru dalam administrasi, sarana, dan prasarana. Adapun peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana di sekolah yaitu pertama, terlibat dalam perencanaan, pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan oleh guru. Yang ketiga, pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan sarana dan prasarana. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Saya selaku penutup diskusi kali ini, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.